Menjadi seorang vlogger traveler adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan, terlebih jika dilakukan bersama pasangan maupun keluarga. Namun tidak dengan salah satu vlogger traveler satu ini, yang tak pernah menduga bahwa momen traveling tersebut adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya. Pada awal September 2021 lalu, warga Florida, Amerika Serikat dihebohkan dengan berita hilangnya seorang vlogger traveler bernama Gabby Petito saat ia sedang berkeliling Amerika Serikat dengan sang kekasih. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sang kekasih terlibat dalam kasus ini? Mari kita simak beberapa fakta yang berhasil Nisa dapatkan. Gabrielle Venora Petito, atau yang lebih dikenal dengan nama Gabby Petito, adalah seorang vlogger traveler dan juga selebgram terkenal berusia 22 tahun yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Gadis kelahiran 19 Maret 1999 ini aktif membagikan momen travelingnya di akun Instagram maupun YouTube miliknya sejak tahun 2014. Sedangkan Brian Laundrie, yang diketahui adalah kekasih sekaligus tunangan dari Gabby, adalah seorang konten kreator asal Amerika berusia 24 tahun yang terkenal di negaranya. Ia lahir pada tanggal 18 November 1997 di Florida, Amerika Serikat. Gabby dan Brian mulai berkencan pada tahun 2019, yang membawa Brian meminta Gabby untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya di Florida. Dan pada Juli 2020, mereka memutuskan untuk bertunangan. Namun secara mengejutkan, nama Gabby Petito mulai viral pada tanggal 11 September 2021 di dunia maya. Pada Juni 2021, Gabby dan sang kekasih memulai perjalanannya menggunakan mobil van berwarna putih milik Gabby ke pantai barat dan berencana mengunjungi beberapa taman nasional di seluruh Amerika Serikat bagian barat. Gabby sangat bersemangat untuk membagikan momen travelingnya kepada keluarga dan teman-teman di sosial medianya. Gabby juga selalu menjaga komunikasi antara ia dengan ibunya selama melakukan perjalanan, hingga tiba-tiba pada bulan Agustus 2021, sang ibu tak lagi mendapat kabar darinya. Pada tanggal 12 Agustus 2021, seorang polisi yang bertugas di wilayah Utah bertemu dengan pasangan ini. Ia menjelaskan bahwa ia melihat Gabby dan Brian sedang terlibat dalam pertengkaran. Namun saat polisi ini mendekati mereka dan mencari tahu apa yang terjadi, Gabby dan Brian mengaku semua dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mereka memberitahu polisi tersebut bahwa mereka sedang saling jatuh cinta dan segera akan melangsungkan pernikahan, seolah berusaha menutupi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Di hari yang sama, polisi wilayah Greene County mendapat laporan rekaman audio 911 yang menyatakan ada penelepon mengaku melihat seorang pria menampar gadis di dekat sebuah mobil van putih berplat nomor kendaraan Florida. Lalu saat si penelepon berusaha mendekati pasangan itu, mereka justru berlarian di trotoar dengan sang pria terus menampar si gadis hingga masuk ke dalam mobil van dan segera pergi. Yang kemudian polisi setempat menduga bahwa pasangan itu adalah Gabby dan Brian. Pada tanggal 27 Agustus 2021, polisi mendapat laporan kembali dari seorang pasangan yang sedang berlibur di Jackson, Wyoming. Mereka mengaku melihat Gabby dan Brian sedang terlibat keributan. Ia melihat Gabby menangis dengan Brian yang menunjukkan kemarahan. Namun lagi-lagi, saat saksi mata hendak mendekati mereka, Gabby dan Brian menolak untuk memberitahu identitas mereka dan dalam permasalahan apa. Pada tanggal 30 Agustus 2021, ibu dari Gabby menerima pesan terakhir dari putrinya yang berbunyi, "Tidak ada layanan di Yosemite." Selama beberapa hari, Gabby selalu memberi kabar akan di mana keberadaannya saat sedang dalam perjalanan. Namun sang ibu merasa bukan putrinya lah yang menulis pesan yang ia terima. Pada bulan September 2021, seorang wanita bernama Miranda yang sedang berkendara bersama pacarnya mengaku memberi tumpangan kepada Brian pada tanggal 29 Agustus. Saat Brian berada dalam mobil mereka, Brian mengaku sedang berkemah seorang diri selama beberapa hari. Sementara Gabby kekasihnya berada di mobil van untuk memposting foto di sosial media. Lalu saat Miranda memberitahu tempat yang ia tuju adalah ke alamat Jackson Hole, tiba-tiba Brian terlihat gelisah dan meminta kendaraan itu untuk berhenti. Lalu ia segera keluar dari mobil yang ditumpanginya.
yang setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, tujuannya akan mereka datangi ternyata adalah sebuah area perkemahan di mana jenazah Gabby Petito kemudian ditemukan. Di tanggal 1 September, Brian kembali ke rumah orang tuanya di Florida mengendarai mobil van milik Gabby seorang diri. Setelah sesampainya di rumah orang tuanya, Brian tidak memberi kabar kepada siapapun, termasuk orang tua Gabby maupun orang tuanya. Setelah beberapa hari tidak bisa menghubungi putrinya, ibu dari Gabby Petito melaporkan berita kehilangan putrinya ke kantor polisi New York. Lalu pada malam harinya, pihak otoritas yang berwenang mendatangi rumah Brian dan meminta untuk berbicara dengannya dan keluarganya. Namun tidak ada respon dari pihak keluarga Brian. Kemudian orang tua Gabby Petito tidak menyerah. Mereka juga mengirimkan sebuah surat yang berisi permohonan kepada keluarga Brian untuk membantu proses penyelidikan. Setelah beberapa hari tidak ada respon dari keluarga Brian untuk proses penyelidikan, akhirnya keluarga Brian meminta pihak kepolisian untuk datang ke rumah mereka. Saat itu orang tua Brian mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Brian sejak tanggal 14 September 2021, yang kemudian otoritas setempat menyatakan untuk memulai proses pencarian untuk Gabby dan Brian. Pada tanggal 19 September 2021, Gabby ditemukan tewas di area perkemahan Spruce Creek Dispersed di Hutan Nasional Bridger Teton di perbatasan timur Taman Nasional Grand Teton, yang berada di dekat area tempat Miranda dan kekasihnya memberi tumpangan kepada Brian di tanggal 29 Agustus 2021. Setelah penyelidikan mendetail oleh ahli patologi forensik, antropolog, dan penegak hukum setempat, penyebab kematian Gabby Petito adalah meninggal karena pencekikan. Pemeriksa mengatakan bahwa tubuh Gabby Petito berada di luar di hutan belantara selama sekitar 3 atau 4 minggu sebelum ditemukan. Kemudian pada tanggal 23 September 2021, Brian Laundrie didakwa atas penggunaan kartu debit yang bukan miliknya sebanyak kurang lebih $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah. Kemudian 2 hari setelahnya, surat penangkapan terhadap Brian dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Pihak otoritas dan kepolisian sudah melakukan pencarian bukti-bukti yang dapat ditemukan di rumah Brian maupun di lokasi jenazah Gabby Petito ditemukan. Namun sampai sekarang, pihak otoritas belum bisa menemukan apakah terdapat hubungan dengan hilangnya Brian Laundrie dengan kematian selebgram Gabby Petito. Beberapa minggu setelah pencarian Brian Laundrie, pada tanggal 20 Oktober penyelidik menemukan sisa-sisa manusia berupa tulang belulang bersama dengan barang-barang pribadi seperti ransel dan buku catatan milik Brian di taman hutan di belantara Florida. Keesokan harinya, FBI mengumumkan bahwa hasil perbandingan yang dilakukan terhadap catatan gigi yang ditemukan adalah benar milik Brian Laundrie. Hal tersebut juga didukung dengan ditemukannya pakaian terakhir yang dipakai oleh Brian. Otopsi awal jenazah Brian tidak mengungkap apa penyebab kematiannya, yang membuat banyak netizen di sosial media membuat beberapa spekulasi bahwa kematian Brian Laundrie adalah sebuah kebohongan yang sengaja ia buat untuk menutupi dirinya dari kasus kematian Gabby Petito. Salah satu dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pada hari-hari awal kasus ini dimulai, mereka mengira melihat Brian Laundrie yang masuk ke dalam rumahnya pada malam hari, yang ternyata itu bukanlah Brian melainkan ibunya, karena mereka memiliki postur tubuh yang hampir sama. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Brian Laundrie masih hidup tetapi bersembunyi di suatu tempat? Dan apakah Brian Laundrie yang harus bertanggung jawab atas kematian Gabby Petito? Atau mungkinkah ada pihak ketiga yang terlibat atas kematian mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.